Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi hari ini saya akan menjelaskan demo project yang seperti yang sudah ditugaskan dengan tabel dan datanya yang telah diambil dari project saya kemarin yang saya buat dengan kelompok saya yang sudah dikasih swalayan. Demo project yang pertama menjelaskan satu demo yaitu trigger. Dapat menggunakan skenario baru atau skenario yang ada pada project. Kemudian yang kedua ada demo skenario flashback, dan yang ketiga ada demo membuat satu reporting, di mana ini nanti kita akan menggunakan join query yang saya lakukan di SQL Developer, dan yang trigger dan flashback saya lakukan di CMD. Baik, langsung saja ke demonya. Baik, untuk demo yang pertama saya akan mendemokan trigger. Sebelumnya saya akan menjelaskan trigger terlebih dahulu. Penjelasan singkatnya, trigger merupakan fitur dari SQL yang memicu terjadinya suatu kejadian seperti insert, update, delete secara otomatis dengan syarat tertentu. Trigger berfungsi untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Baik, sebelum saya akan membuat triggernya, saya harus masuk ke CMD dahulu karena saya akan melakukan membuat triggernya itu nanti di SQL Plus atau di CMD. Nah, kemudian masuk ke SQL Plus dan masuk sebagai admin system. Nah, kenapa saya menggunakan admin system? Karena di admin system ini dia yang memiliki hak penuh atas objek privilege di setiap table dan sistem privilege di sisi sistemnya. Jadi akan memudahkan dalam melakukan demo project kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan skenario triggernya. Nah, yang trigger yang saya buat kali ini adalah trigger pembatasan waktu, yaitu di mana user ini nantinya hanya bisa melakukan insert di jam-jam yang ditentukan. Nah, di jam-jam yang ditentukan di sini maksudnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar jam tersebut, ketika user akan melakukan insert, akan muncul error. Errornya bertuliskan harus pada jam kerja. Baik, oke ya, langsung saja ke sintaksnya. Kita create dulu. Create or replace trigger. Nah, ini nama triggernya ya, insert kasir. Misalnya insert kasir, INS kasir, karena triggernya akan muncul ketika di insert dan di tabel kasir. Kemudian before insert on kasir ya. Nah, kemudian bikin kita mulai masukkan value-nya if to char. Nah, ini kita set date-nya atau waktunya ditentukan, karena kita cuma membutuhkan jam ya kita pakai hour aja. Kemudian between, nah ini waktunya saya set jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Maksudnya di sini 08 and 20 ya. Kemudian then maka akan muncul rise underscore application underscore error. Nah, kita set dulu errornya di sini minus ya
Nah, ini harus pada jam kerja ini ya. Kita tutup dahulu, kemudian and if kita tutup if-nya, kemudian kita tutup and-nya. Nah, kemudian kita akhiri dengan slash. Nah, trigger created. Nah, coba sekarang kita akan menginsert data ya ke tabel kasir. Ini adalah data yang sudah saya siapkan. Nah, coba kita insert. Nah, dilihat di sini bisa, dikarenakan kita masih belum di atas jam 8 pagi, jam 8 malam atau sebelum jam 8 pagi. Kita buka dulu ya, coba ya, select bintang kasir. Nah, dilihat yang terakhir ini. Nah, datanya masuk, artinya trigger belum berjalan. Jadi triggernya berjalan hanya di atas jam 8 malam atau di bawah jam 8 pagi. Baik, ini sudah di atas jam 8 malam dan sebelum jam 8 pagi. Saya akan mencoba untuk triggernya. Saya akan memasukkan insert data ke dalam tabel kasir. Maka kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, sudah dilihat di sini. Dilihat harus pada jam kerja. Ini error yang sudah kita buat tadi. Trigger sudah berhasil muncul. Artinya trigger berhasil. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemokan flashback. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang flashback. Flashback itu merupakan teknologi pada Oracle yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan recover dengan cepat dan mudah. Dengan flashback, seorang DB dapat melihat dan mengembalikan data sesuai waktu yang diinginkan. Nah, jenisnya sendiri itu ada, setahu saya ada flashback drop, ada 4, before drop, timestamp, as of, dan restore point. Dan kali ini saya akan menggunakan flashback restore point. Oke. Sebelum melakukan flashback, kita harus masuk dulu ke SQL Developer atau SQL Plus yang ada di CMD. Di sini saya menggunakan SQL Plus di CMD. Lalu masuk sebagai user yang akan Anda berikan flashback nantinya. Terus lalu saya akan menjelaskan skenario-nya. Flashback yang akan saya buat kali ini, saya akan membuat flashback restore point, di mana nanti saya akan melakukan delete pada salah satu data di tabel kasir. Kemudian saya akan mengembalikan data tersebut ke saat sebelum data tersebut belum dihapus, yakni dengan menggunakan flashback restore point, ya seperti checkpoint seperti itu ya. Oke, langsung masuk saja ke query-nya. Kita ketikkan, kalau kita menggunakan restore point, kita ketikkan create restore point. Create restore point seperti ini ya. Nah, kemudian kita kasih nama restore point-nya semua delete kasir. Ya, nama restore point kita buat. Nah, restore point created. Kemudian kita akan melakukan delete di salah satu data pada tabel kasir. Kita lakukan delete. Di tabel kasir, di mana where id underscore kasir. Nah, di mana id kasirnya itu adalah B2G4 1. Nah, ini adalah id kasirnya. Dan kita delete. Nah, row deleted. Kita coba cek ya. Setelah berhasil di delete, select bintang from kasir. Ini adalah nama tabelnya. Bisa dilihat di bagian paling atas. Nah, ini ID-nya langsung 002 karena 01 berhasil terhapus. Kemudian kita akan melakukan flashback. Nah, untuk melakukan flashback tinggal ketikkan saja flashback tabel kasir. Nah,
to ke restore point-nya, restore point. Nah, tadi nama restore point-nya adalah delete kasir. Ini ya. Nah, di sini tidak bisa melakukan flashback dikarenakan masih ada belum di alter ya tabel ya. Kita ketikkan dulu alter tabel kasir, enable row movement. Nah, setelah di alter seharusnya sudah bisa. Nah, ini sudah di alter ya. Kemudian kita coba restore lagi, flashback tabel kasir to restore point. Nama flashbacknya delete kasir. Nah, maka akan di flashback. Nah, flashback komplit terlihat ya. Kemudian kita cek kembali apakah flashbacknya benar-benar berhasil atau tidak. Nah, select bintang from kasir, kita cek, select bintang from kasir. Dilihat di data paling atas, B0001 sudah kembali, artinya benar-benar flashback sudah berhasil. Nah, untuk demo yang ketiga saya akan mendemokan untuk report itu tadi ya. Untuk yang report, nah di sini yang terakhir demo reportnya itu menggunakan join ya di SQL Developer. Nah, joinnya itu sudah dijelaskan di materi BDO di semester sebelumnya. Mari kita buka SQL Developer terlebih dahulu. Kemudian buka skema yang kita akan gunakan. Nah, kalau sudah masuk, maka kita sudah bisa melakukan join. Nah, untuk skenario-nya saya akan menjelaskan skenario-nya. Sebenarnya skenario saya ini agak panjang ya, tapi saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di skenario ini saya ingin memunculkan nomor rekap yang ada pada tabel rekap transaksi. Kemudian saya akan memunculkan nama barang yang ada pada tabel transaksi. Kemudian saya juga ingin memunculkan harga barang yang harganya telah didiskon sebesar 50% dari tabel barang. Lalu saya juga akan memunculkan nama pembeli dari tabel customer, dan yang terakhir saya akan memunculkan tanggal transaksi dari tabel transaksi. Nah, sebelum memunculkan itu, tanggalnya dimodifikasi dahulu dengan toChart. Oke, kita masuk ke query-nya. Kita lakukan select terlebih dahulu ya. Select nomor rekap ya. Kemudian nomor rekap, kemudian nama barang. Lalu kita select juga harga barang. Dan kemudian kita select juga nama customer. Lalu kita yang terakhir akan select adalah tanggal pembelian atau tanggal transaksi. Nah, di sini namanya adalah tanggal transaksi. Nah, kemudian kita lakukan join terlebih dahulu. Ini belum selesai ya. Nah, from rekap transaksi, kita menggunakan utamanya di rekap transaksi. Nah, kita gunakan kodenya rekap misalnya R. Kemudian join. Kita pertama kali join ke transaksi dulu. Transaksi, kita kasih kode T.
on. Nah, di sini T dot nomor transaksi sama dengan R dot, sebenarnya ini terbalik juga tidak apa ya, masih benar, transaksi. Nah, kemudian saya akan melakukan join lagi untuk tabel barang, join barang gitu ya. Kita gunakan kode B untuk barang on. Nah, R titik ID barang sama dengan B titik ID barang. Dan join yang terakhir yang saya akan lakukan adalah di tabel customer, join C dot customer. Nah, di sini bukan R lagi tapi gunakan transaksi. Dari kita gunakan, maksudnya customer adalah customer.c. Nah, on T dot nomor customer. Nah, ini adalah varian key-nya sama dengan C dot nomor customer. Ini ya, join sudah selesai, lalu kita masukkan untuk value-nya. Nah, untuk nomor rekap ini kita ambil dari tabel rekap, maka berikan R. Kemudian nama barang dari tabel barang, maka berikan B karena ini adalah nama barang. Kemudian untuk harga barang, kita akan lakukan diskon ya, maka dari itu kita lakukan dulu B dot harga underscore barang. Nah, dikurangi, di sini kita berikan value di mana B dot harga barang ini dibagi 50 atau didiskon setengah persennya. Oh, diberdua maksud saya. Kemudian pada tabel tanggal transaksi kita akan lakukan manipulasi dengan tucar. Saya taruh bawah ya. Nah, di sini kita tuliskan tucar tanggal transaksi. Nah, kita tuliskan kondisi yang kita butuhkan. FM D ini untuk memunculkan harinya, hari apa, kemudian DD untuk tanggal, kemudian month munculkan bulannya, dan YYY. Nah, ini ya, ini untuk memanipulasi tanggalnya. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan kondisi, yakni where, di mana nomor transaksinya ini, transaksi dari tabel transaksi ya, like atau memiliki value, yakni C seperti ini ya, 1, 2, 3, 6. Nah, berikan persen. Jadi setiap nomor transaksi yang depannya ada C0006 akan muncul. Selain itu tidak akan dimunculkan. Coba kita run. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita juga bisa memanipulasi nama untuk kolomnya. Contohnya untuk ini, harga barang ini, saya akan manipulasi menjadi harga pembelian setelah diskon. Harga setelah diskon ya. Harga setelah
diskon, dan untuk tanggal transaksinya saya akan ubahkan menjadi tanggal pembelian. Tanggal pembelian seperti ini ya. Lalu saya run. Nah, sudah terlihat, sudah berubah. Baik, sekian video demo project dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.